Islam Nusantara. Perlu saya tandaskan dulu di permulaan, jika yang dimaksud Islam Nusantara makna idhafah, mudhaf ilaih, atau jika yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan, yaitu daripada bangsa Indonesia atau daripada Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah berurat berakar menjadi bagian kehidupan masyarakat Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang lembut, Islam yang tidak mudah saling mengkafirkan sesama kaum muslimin, dan seterusnya, tentu itu tidak akan jadi perdebatan. Tentu hal-hal semacam itu tidak akan dipersoalkan. Jadi saya ingin tandaskan di sini, kalau memang Islam Nusantara yang dimaksudkan oleh para pengusungnya seperti yang kita sampaikan barusan, no comment dan no problem, tidak ada muskilah kita. Kita terima dengan lapang dada, dengan jiwa besar, tidak ada persoalan. Tapi muncul persoalan manakala kita melihat bahwa para pengusung Islam Nusantara ini adalah tokoh-tokoh kawakan liberal. Muncul persoalannya bukan karena mereka tokoh liberal, tapi muncul persoalannya manakala mereka memperkenalkan Islam Nusantara melalui artikel yang mereka sebarluaskan, melalui rekaman-rekaman ceramah yang disebarluaskan, diunduh di YouTube dan lain sebagainya. Ternyata yang mereka jelaskan tentang Islam Nusantara tidak seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ini muncul jadi persoalan serius. Dengan bangga mereka memperkenalkan Islam Nusantara, kemudian mereka lontarkan pemikiran-pemikiran yang justru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, untuk menyingkat waktu langsung saja kita kepada pokok persoalan. Antara lain, satu, dalam diskusi-diskusi mereka, artikel mereka, ceramah mereka yang bisa dengan mudah kita dapatkan di internet, di YouTube dan lain sebagainya, di antara yang mereka nyatakan adalah satu, bahwa Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang dari Arab. Ini jadi persoalan serius. Kalau Islam dikatakan sebagai agama Arab, ini persoalan serius. Karena Islam itu bukan dinun Arabiyun, Islam itu dinun Samawiyun. Islam itu agama langit, bukan agama Arab. Agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya ke tengah bangsa Arab, untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Di mana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Nabi itu diutus sebagai basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi berdasarkan ayat ini saudara jelas bahwa Nabi itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya, tapi untuk seluruh umat manusia apapun suku bangsanya.